beliau. Kamaifa Yaima atau bisa kita panggil Kamaifa adalah mahasiswa aktif di Universitas Santo Borromeus. Kamaifa memiliki beberapa pengalaman kepemimpinan dan prestasi yang ia raih. Yang pertama, Kamaifa pernah menjadi ketua OSIS di SMP PGRI 3, anggota Paskibra SMK PGRI 2 Cimahi, ikut serta dalam publikasi A Systematic Review of Stunting Therapy Effectiveness is Readings LDL Levels, dan ikut serta dalam pengumpulan data untuk 3 payung penelitian. Selanjutnya, kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan materi dari Kamaifa. Tanpa lama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kamaifa memaparkan materi yang pastinya sangat menarik. Kamaifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Dias yang sudah memaparkan CV saya dengan baik. Boleh panitia untuk ditampilkan PPT-nya? Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh diet Mediterranean dalam penanganan penyakit degeneratif gitu. Boleh di next slide. Jadi dari kemarin, dari fall-fall sebelumnya kita sudah bahas beberapa penyakit degeneratif gitu ya. Nah, di sini juga aku menunjukin data statistik atau prevalensi dari penyakit penyakit degeneratif gitu. Salah satunya ada diabetes mellitus di mana mengalami peningkatan gitu ya dari 2013 sampai 2018 sekitar 10,9% gitu. Lalu ada di penyakit jantung yang meningkat itu hingga 4,7%. Lalu ada kanker yang juga angka yang cukup tinggi pada 4,620%. Nah, dari ketiga penyakit ini gitu ya, langkah apa sih atau strategi apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dari pola makan yang sehat gitu. Nah, seperti yang akan kita bahas pada hari ini adalah salah satu diet yang sudah terbukti dapat menangani penyakit-penyakit degeneratif gitu. Boleh di next kan, Novian? Oke. Selanjutnya. Baik. Oh, ada nggak suaranya? Baik. Diet Mediterania ini berasal dari pola makan masyarakat di sekitar Laut Mediterania gitu. Terutama di Yunani, Italia Selatan, dan Spanyol. Nah, pola makan ini berkembang dari kebiasaan makan yang memanfaatkan sumber daya baik, yang memanfaatkan dari sumber daya alam itu ya selama ribuan tahun. Nah, seorang ilmuwan bernama Enkel Case itu memperkenalkan diet ini ke dunia pada tahun 1960 melalui penelitian yang bernama Seven Country Study. Nah, penelitian ini menemukan hubungan antara pola makan Mediterania dengan rendahnya resiko penyakit jantung. Jadi di daerah itu tuh ternyata rendah gitu penyakit-penyakit degeneratif. Nah, UNESCO juga telah menetapkan gitu ya telah menetapkan diet ini sebagai warisan budaya tak benda. Oke, boleh di next kan, Novian? Nah, lalu apa saja sih karakteristik dari diet ini gitu ya? Kita boleh lihat di piramidanya, boleh dibesarin aja kan, Novian? Piramidanya dibesarin gitu. Baik, yang di dasar piramida ini ada buah-buahan, ada sayuran gitu ya, ada biji-bijian utuh yang dapat dimakan 2 porsi dalam sehari.
di mana makanan ini kaya akan serat, vitamin, mineral, dan lemak yang sehat yang berperan penting dalam pola makan Mediterania. Lalu semua hidangan ini gitu ya sebaiknya selalu dikonsumsi dalam setiap menu gitu. Lalu yang di lapisan kedua ada sumber protein laut, ada ikan dan makanan laut yang dikonsumsi sebaiknya setidaknya 2 kali per minggu gitu ya. Di mana makanan ini kaya akan protein dan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Lalu ada di dasar yang ketiga, yang barisan ketiga gitu ya, ada sumber protein hewani lainnya. Ada daging unggas seperti ayam gitu ya, lalu ada telur, ada probiotik juga seperti keju dan yogurt gitu yang dapat dikonsumsi dalam jumlah yang sedang. Nah, atau setiap hari mungkin beberapa kali dalam seminggu gitu ya. Sumber ini memberikan protein tambahan, namun konsumsinya dibatasi untuk menjaga keseimbangan gizi. Lalu ada lapisan yang keempat, di mana ini sebagai puncak piramida. Kalau misalnya kita lihat kalau piramida itu semakin ke atas berarti yang paling atas yang harus paling jarang dimakan gitu ya. Nah, daging merah dan makanan manis gitu sebaiknya kita batasin kalau di diet ini. Dilakukannya hanya sesekali karena makanan ini tuh umumnya tinggi lemak jenuh dan gula yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi berlebihan gitu ya. Kemudian di diet ini juga gitu ya selalu memegang penting untuk meminum gitu ya, minum air yang cukup supaya menjaga hidrasi tubuh. Dan ternyata fakta uniknya di sini itu boleh mengkonsumsi anggur atau red wine gitu, namun tetap ada porsi yang tidak terlalu banyak gitu karena dari anggur ini terdapat antioksidan juga yang penting untuk beberapa penyakit degeneratif gitu. Lalu paling bawah sebelum dasar yang pertama gitu ada aktivitas fisik juga. Ternyata diet ini juga menganjurkan adanya keseimbangan gitu ya, pola keseimbangan di mana di antara diet dan aktivitas fisik juga harus selalu dilakukan. Jadi piramida ini tuh mengilustrasikan bahwa pola makan Mediterranean ini menekankan pada konsumsi tinggi sayuran, buah, dan sumber lemak yang sehat. Boleh next kan, Novian? Baik, di sini kan tadi kita sudah melihat nih piramidanya. Sekarang kita akan melihat kandungan nutrisi dan manfaat dari macam-macam makanan di diet Mediterranean gitu ya. Yang pertama ada minyak zaitun atau olive oil. Nah, minyak zaitun ini terutama minyak zaitun yang extra virgin gitu ya, FOO, menjadi sumber lemak utama dalam diet ini, mengandung MUFA. MUFA itu lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung dan antiinflamasi. Mengandung polifenol seperti oleopron dan triosol dan lignan gitu ya yang dapat mengurangi resiko stroke, penyakit jantung dan juga diabetes. Lalu ada buah dan sayuran gitu ya yang umumnya ada dalam di sini itu buah-buahan itu ada jeruk, ada delima, ada buah beri, ada buah anggur gitu ya, ada buah ara. Kalau untuk sayurannya ada tomat, ada terong gitu ya, ada kubis, bawang putih, bayam dan selada yang masih bisa gitu dijangkau oleh masyarakat Indonesia gitu ya kalau mau diikuti. Nah, buah dan sayuran ini memiliki sumber kaya serat seperti kaya serat, terus ada vitamin C, A, K, dan potasium gitu ya, di mana eh, konsumsi tinggi buah dan sayuran itu dikaitkan dengan dapat menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes ataupun kanker gitu ya. Lalu di sini ada sumber kacang-kacangan dan biji-bijian, ada kacang polong juga, di mana sumber kacang-kacangan biji-bijian kacang polong ini kaya akan folat, ya, asam folat, lalu ada kaya akan serat, akan vitamin B, magnesium, dan lemak sehat seperti MUFA dan PUFA gitu, yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Lalu ada ikan laut ya, omega 3 dari ikan gitu,
Ikannya tuh bisa ada salmon, ada sarden, ada markel, yang kaya akan lemak omega 3 gitu, yang dapat menjaga kesehatan jantung dan mengurangi peradangan, serta menjaga fungsi otak. Lalu ada anggur merah nih yang tadi ya, yang menjadi unik di diet ini kenapa diperbolehkan gitu ya. Rituan ini mengandung resveratrol dan sejenis polifenol yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Namun tetap harus melihat nih jumlahnya yang diperbolehkan itu berapa. Biasanya sih ya kurang dari 1 gelas untuk wanita, ya kurang dari 2 gelas untuk pria per hari gitu. Nah, biasanya gelasnya ukurannya berapa? 150 mili. Jadi dikonsumsi atau diminum tuh paling sedikit gitu, tidak boleh berlebihan. Boleh di next kan, Alfian? Kita tadi sudah melihat beberapa manfaat dari diet Mediterranean itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat nih apa sih pengaruh diet Mediterranean ini kepada diabetes mellitus tipe 2. Kita tahu bahwa DM2 ini kondisi di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik atau tidak menghasilkan cukup insulin sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat. Nah, eh, kenapa sih diet ini bisa dipakai untuk penanganan diabetes mellitus gitu ya? Karena kaya akan lemak sehat, khususnya asam lemak tajenu ganda yang bisa kita dapatkan dari minyak zaitun, dari sumber serat gitu ya, dari buah-buahan. Terus, makanan ini juga memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga menghasilkan respon glukosa darah yang stabil bertahap setelah makan. Nah, hal ini dapat mengurangi lonjakan gula darah yang sering kali terjadi setelah konsumsi karbohidrat sederhana gitu. Lalu ada senyawa antiinflamasi gitu ya dalam diet ini seperti polifenol dari buah-buahan yang dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan pengontrolan gula darah. Lalu ada diet ini juga beragam mikrobiota usus yang baik sehingga komposisi mikrobiota usus ini mempengaruhi metabolisme glukosa lipidnya. Ketika tinggi kandungan serat dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa dari usus ke dalam darah, sehingga kadar glukosa tadi bisa tetap stabil. Boleh di next kan, Alfian? Selanjutnya, peran diet Mediterranean itu dalam penyakit jantung ya. Kita tahu bahwa penyakit jantung itu kondisi di mana pembuluh darah, ya, darah jantung dari arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak gitu, yang menyebabkan arteri menyempit dari aliran darah ke jantung berkurang, yang menyebabkan gejala PJK gitu. Lalu apa sih perannya diet Mediterranean ini? Ada kandungan lemak tak jenuh dari minyak zaitun tadi ya, di mana lemak tak jenuh tunggal ini dari minyak zaitun dapat menurunkan kolesterol LDL. Kalau yang tahu LDL itu adalah kolesterol yang jahat gitu. Maksudnya kolesterol yang eh, jahat ya dan meningkatkan kolesterol HDL yang baik gitu ya. Lalu di mana HDL ini yang membawa kolesterol dari arteri kembali ke hati. Lalu di diet ini juga kaya akan antioksidan dan polifenol dan fitokimia dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dari minyak zaitun gitu ya. Di mana asam lemak tak jenuh ganda ini dalam minyak zaitun itu contohnya dan ikan dapat menurunkan molekul peradangan seperti CRP, interleukin 6 dan TNF alfa gitu yang dapat mengurangkan risiko pembentukan plak. Lalu ada fungsi pembuluh darah gitu ya, di mana diet ini meningkatkan produksi nitrik oksid,
atau NO yang dapat menjaga elastisitas pembuluh darah dan stabilnya tekanan darah yang dapat membantu mencegah penggumpalan dan pengerasan pembuluh darah. Lalu ada pengolahan berat badan. Diet ini juga dapat mendukung penurunan berat badan dan lingkar pinggang gitu dengan meningkatkan kadar adiponektin. Boleh di next kan, Novia? Lalu selanjutnya ada penyakit kanker gitu ya. Ternyata penyakit kanker ini menjadi penyebab kematian utama kedua di seluruh dunia gitu. Di mana penyakit ini bergantung pada kerumitan dan faktor penyebab yang mencakup proses seperti adanya stres, oksidatif itu, lalu ada perubahan regulasi siklus sel, terus ada regulasi Nah, kalau pada diet Mediterranean dan kanker ini, apa sih pengaruhnya? Yang pertama ada peran polifenol dalam minyak zaitun yang dapat mengurangi peradangan, menangkal oksidasi sel gitu ya. Lalu ada manfaat untuk wanita dengan mutasi gen BRCA gitu ya, dengan menurunkan kadar IGF-1. Lalu ada manfaat pada penyintas kanker payudara, di mana ini dapat eh, yang mengalami kelebihan berat badan, lalu ada dapat peningkatan efektivitas obat, lalu ada efek pada leukemia, terus dapat manfaat pencegahan dan pengolahan kanker. Boleh next kan, oke? Oke, di sini ada hambatan dan tantangan gitu. Kadang kan kita orang Indonesia tidak selalu bisa untuk membeli samoa, ya apa? Tidak bisa membeli ikan-ikan yang umumnya dipakai untuk di sana gitu ya. Nah, untuk minyak zaitun kita bisa pakai eh, minyak canola ataupun minyak kelapa dalam jumlah yang lebih kecil. Kalau untuk ikan salmon bisa kita pakai ikan kembung, ikan sarden ataupun tongkol gitu ya. Nah, kebiasaan makan di sini orang-orang Indonesia pasti terbiasa mengonsumsi nasi putih gitu sehingga sulit untuk mengubah gitu ya. Terus di sini ada pengaruh makanan yang tinggi lemak jenuh dan gula gitu ya, di mana masyarakat sudah terbiasa dengan makanan tradisional jajanan yang tinggi lemak. Jadi agak sulit untuk merubahnya gitu ya. Lalu ada kebiasaan makan daging merah gitu. Kadang kan suka ya udah nanti kalau misalnya nggak makan daging gini 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 gitu ya. Jadi agak susah untuk mengubahnya gitu. Lalu kurangnya dukungan sosial gitu. Sehingga perlu diperhatikan lebih kalaupun ada orang yang mau melaksanakan diet-diet seperti ini. Lalu di sini ada diet Mediterania dalam seperti healthy aging gitu ya, di mana diet Mediterania ini sangat mendukung penuaan otak yang sangat sehat dan dapat membantu mengurangi resiko penyakit neurodegeneratif gitu, seperti Alzheimer yang sudah dibahas kemarin. Nah, berikut adalah cara diet ini dapat memperbaiki penyakit tersebut gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini ada healthy aging brain dan juga ada unhealthy aging brain, di mana pola makan yang sehat ternyata mempengaruhi fungsi otak gitu ya. Lalu pengaruh diet Mediterranean pada otak itu apa? Adanya kandungan antioksidan dan komponen antiinflamasi dari buah dan sayur gitu dalam diet Mediterranean ini kaya akan vitamin dan senyawa bioaktif yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Lalu ada asam lemak omega 3 dari ikan gitu ya yang mengandung DHA dan jenis asam lemak omega yang sangat penting untuk fungsi otak.
gitu ya yang dapat terbukti menurunkan resiko demensia. Lalu ada lemak sehat dari minyak zaitun gitu, di mana minyak zaitun ekstra virgin ini mengandung lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan yang dapat melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif gitu ya. Lalu ada mengurangi peradangan sistemik gitu ya, di mana diet ini mengurangi peradangan kronis, yang menjadi faktor risiko penyakit. Yang kelima ada mendukung kesehatan mikrobiota usus, di mana mikrobiota yang sehat dapat mendukung sumbu otak usus otak gitu yang mempengaruhi fungsi kognitif dan emosi serta mengurangi resiko penyakit neurodegeneratif. Nah, dengan demikian gitu ya, menerapkan pola makan Mediterranean ini yang kaya antioksidan, omega 3 dan lemak sehat dapat membantu menjaga fungsi otak yang optimal dan menurunkan resiko penyakit neurodegeneratif gitu seiring bertambahnya usia. Boleh dijelaskan mungkin? Di sini ada rekomendasi meal plan yang bisa kalian picture aja nanti siapa tahu mau memulai diet Mediterania. Nah, kesimpulannya, diet Mediterranean dapat membantu mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, kanker, dan penurunan fungsi kognitif terkait usia. Pola makan ini menekankan konsumsi buah, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, serta lemak sehat dari minyak zaitun, sambil membatasi daging merah dan makanan kaya makanan olahan. Nah, komponen antioksidan dan antiinflamasi dalam diet ini berperan dalam menurunkan peradangan dan stres oksidatif sehingga mendukung kesehatan jantung, metabolisme, serta fungsi otak. Diet ini juga dapat disesuaikan dengan bahan lokal dan untuk kemudahan penerapan sehari-hari. Baik, ini referensi yang saya pakai selama pembentukan. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak, Ibu, dan semuanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak kepada Kak Maifa atas pemaparan yang sangat inovatif. Jika ada pertanyaan, mohon untuk disimpan terlebih dahulu karena sesi tanya jawab akan dilakukan setelah kedua pemateri selesai. Sekarang kita akan melanjutkan ke pemateri kedua kita, yaitu Ibu Adet. Berikut adalah sedikit gambaran mengenai profil beliau. Bernadette Victoria atau bisa dipanggil Ibu Adet merupakan lulusan dari Universitas IPB dengan jurusan Ilmu Gizi dan beliau melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah seorang public healthy nutritionist, sedikit pengalaman di bidang produk development, dan sekarang aktif mengajar di Universitas Santo Borromeus, dan juga menulis berbagai literatur yang berkaitan dengan gizi. Kepada Ibu Adet, kami persilakan untuk memaparkan materi kedua, yang pastinya juga sangat menarik. Kepada Ibu Adet, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih dia setelah membacakan dan memperkenalkan Ibu. Terima kasih juga paparan materinya dari Maifa yang sudah sangat jelas dan detail ya untuk materi pengaruh diet Mediterania terhadap pengendalian penyakit degeneratif. Jadi, selamat datang kembali untuk semua peserta yang sudah mengikuti webinar series CPD dari volume 1 sampai sekarang volume 8 atau mungkin ada juga yang baru join, selamat datang. Semoga sekiranya webinar series ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Diet Mediterania terhadap pengendalian penyakit degeneratif. Nanti kalau di tengah-tengah Ibu agak putus-putus, izin off kamera dulu, semoga audionya tetap jelas. Oke, sebelum kita masuk ke diet Mediterania, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari penyakit degeneratif.
Oke, jadi penyakit degeneratif dapat didefinisikan sebagai penyakit yang juga disingkat sebagai PTM. Jadi penyakit degeneratif itu adalah PTM yang mana perkembangan penyakitnya berjalan cukup lambat dan biasanya bertahan dalam waktu yang lama. Artinya ketika kalian sudah kena penyakit PTM, maka dia dapat sustain, bertahan lama untuk jangka waktu yang bertahun-tahun. Apa saja contoh penyakit degeneratif? Yaitu termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, kemudian penyakit pernafasan kronis, diabetes tipe 2, lalu ada penyakit neurodegeneratif, sampai kanker, dan juga obesitas. Itu adalah contoh-contoh penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini sendiri merupakan penyebab utama kecacatan jangka panjang karena once kalian kena penyakit degeneratif atau PTM, maka kualitas hidup kalian akan menurun. Kemudian produktivitas juga pasti akan menurun. Lalu selain dia sebagai penyebab kecacatan utama, dia juga merupakan penyebab kematian utama di dunia. Khususnya pada dewasa ini ya, adanya shifting, perubahan pola gaya hidup, dan juga pola makan, pola aktivitas fisik, itu menyebabkan semakin meningkatnya kejadian penyakit degeneratif. Pada MAIFA sudah dipaparkan adanya data-data statistik dari berbagai macam penyakit yang sudah menunjukkan adanya peningkatan prevalensi. Maka dari itu, penyakit kita bahas karena menjadi perhatian dari kesehatan masyarakat. Oke, boleh slide selanjutnya. Lalu penyakit degeneratif. Oke, kalau dari penelitian-penelitian yang sudah ada, biasanya penyakit degeneratif ini dapat dicegah melalui suatu intervensi perilaku. Artinya, merubah kebiasaan hidup dari individu tersebut. Yang pertama, contohnya, mengubah pola makan yang awalnya tidak sehat menjadi pola makan yang lebih sehat. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik. Lalu yang ketiga, mengurangi atau memberhentikan, mengakhiri kebiasaan buruk. Contohnya seperti apa? Kebiasaan merokok dan juga kebiasaan minum alkohol yang berlebihan. Kemudian di sini yang perlu kita tahu, seperti apa sih pola makan sehat yang dimaksud yang dapat mencegah penyakit degeneratif? Boleh next slide? Oke, jadi salah satu pola makan sehat yang dimaksud dari berbagai penelitian untuk mencegah penyakit degeneratif yaitu adalah Mediterranean diet atau kita bisa singkat dengan MED diet. Boleh next? Oke, tadi juga sudah dipaparkan sebenarnya Mediterranean diet itu asal muasalnya seperti apa ya. Jadi Mediterranean diet ini sesuai dengan namanya ya, diambil dari kebiasaan makan orang-orang yang berada di negara-negara Mediterania. Bisa dilihat, jadi contohnya itu ada Spanyol, Maroko, dan sebagainya. Itu adalah negara-negara di sekitar lautan Mediterania pola makan berbasis lokal dan natural dengan mengutamakan konsumsi pangan nabati yang lebih banyak dibandingkan protein hewaninya. Seperti itu. Boleh next slide? Oke, jadi karakteristik diet Mediterania itu fokus pada makanan nabati. Makanan nabati yang dimaksud berarti ada sayur, ada buah, ada minyak zaitun ya. Biasanya minyak zaitun ini bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dijadikan seasoning, bumbu, atau dijadikan sebagai minyak untuk pengolahan. Kemudian ada kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian utuh atau whole grains. Nah, sedangkan makanan hewaninya biasanya berpusat pada ikan ataupun seafood. Masih mengkonsumsi daging, tapi utamanya daging putih, kemudian masih makan telur, susu, dan produk-produk olahannya seperti yogurt dan juga keju. Nah, yang unik dari diet Mediterania ini adalah dietnya kaya akan senyawa antioksidan.
di mana dia dapat bermanfaat atau memiliki efek antiinflamasi serta dapat mempengaruhi indeks glikemik yang lebih rendah atau lebih terkontrol. Oke, next slide. Lalu bagaimana proporsi dari zat gizi makro di dalam diet Mediterania ini? Yang pertama, tetap mengkonsumsi karbohidrat, di mana karbohidratnya sekitar 40-45% dan mengutamakan karbohidrat bukan refined grains atau bukan yang olahan. Contohnya, mungkin lebih banyak mengkonsumsi beras merah atau quinoa dibandingkan beras putih. Kemudian kalau untuk protein, dia kisarannya 25-30% dari total kalori harian, di mana lebih dari 50%-nya berasal dari sumber nabati atau protein yang berasal dari tumbuhan. Kemudian lemaknya ada kisaran di 25-30%. Sebenarnya ini ada perbedaan di beberapa literatur, ada yang lebih tinggi lagi, bisa mencapai 35-40%, tapi umumnya 25-30%. Di mana 25-30% ini terdiri dari PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Asam lemak tak jenuh ganda sekitar 6-10%, lalu ada MUFA ini tak jenuh tunggal mono unsaturated fatty acid sebanyak 15%, lalu lemak jenuhnya dibatasi kurang dari 10%, dan lemak transnya kurang dari 1%. Artinya dia sangat membatasi makanan-makanan olahan, khususnya daging-daging olahan atau proses food lainnya. Kemudian ciri khasnya lagi adalah seratnya tinggi, yaitu di kisaran 25 gram per hari, bahkan bisa lebih. Boleh. Next slide. Oke, ini sudah dijabarkan juga oleh Maifa ya terkait piramida dari diet Mediterania. Jadi intinya ada jenis-jenis makanan yang biasa dikonsumsi dalam hitungan hari, ada yang hitungan minggu, dan ada juga yang di setiap makan harus dikonsumsi. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam itu selalu ada sayur dan buah, serta biasanya ada minyak zaitun atau olive oil. Seperti itu. Dan juga mereka tetap menekankan bahwa pentingnya aktivitas fisik seperti jalan kaki, bermain sepeda, dan mengutamakan pangan-pangan lokal di rumah. Jadi mereka mengutamakan memasak sendiri dibandingkan membeli makanan siap saji di luar. Seperti itu. Ciri khas dari diet Mediterania. Boleh slide selanjutnya? Oke, selanjutnya. Apa sih perbedaan Mediterranean diet dengan diet lainnya? Nah, diet yang cukup umum biasa dibahas di berbagai penelitian ya untuk kaitannya dengan penyakit-penyakit tidak menular seperti mungkin kaitannya dengan kardiovaskular, dislipidemia dan yang lainnya, itu biasanya ada diet rendah karbo dan juga ada diet rendah lemak. Sebelumnya di webinar series yang terdahulu telah kita bahas apa sih perbedaan diet rendah karbo dengan diet rendah lemak. Sekarang kita ingin melihat apa sih perbedaan Mediterranean diet dengan kedua diet yang paling common ini. Nah, yang poin pertama dari segi sumber lemak. Kalau Mediterranean diet, sumber lemaknya itu utamanya dari minyak zaitun. Di mana minyak zaitun ini mengandung asam lemak tidak jenuh tunggal atau MUFA. Sedangkan kalau di diet rendah karbohidrat, sumber lemak utamanya itu adalah biasanya mentega dan asam lemak jenuhnya tinggi. Kemudian kalau low fat diet atau diet rendah lemak, justru malah dia ya pasti ya minim lemak. Jadi kemungkinan besar ya juga rendah asam lemak jenuhnya. Itu dari segi sumber lemak. Kemudian dari segi efek jangka panjang. Kalau Mediterranean diet telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan atau menerapkan Mediterranean diet itu akan memiliki manfaat dalam menurunkan risiko PTM itu sendiri secara konsisten. Kemudian kalau diet rendah karbo ini biasanya efektif, tapi sayangnya hanya jangka pendek. Jadi sampai saat ini, sejauh ini penelitian itu hanya menemukan beneficial effect dari diet rendah karbo sampai 12 bulan. Jadi untuk jangka panjang sangat tidak direkomendasikan. Belum ada penelitian lebih lanjut tentang bagaimana efek dari diet rendah karbo dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Sedangkan untuk diet rendah lemak, biasanya ini efeknya dapat terlihat dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan diet rendah karbohidrat. Tapi dia memang sangat beneficial untuk diterapkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga diet rendah lemak ini direkomendasikan juga oleh berbagai lembaga kesehatan, baik di dunia maupun di negara kita sendiri. Khususnya bagi orang-orang yang memang memiliki risiko terhadap suatu penyakit seperti penyakit kardiovaskular. Jadi ini bisa beneficial untuk beberapa orang yang memang sudah high risk. Kemudian dari segi variasi makanan, Mediterranean diet ini lebih bervariasi, sangat bervariasi, karena dia tidak membatasi suatu kelompok makanan tertentu. Sedangkan kalau diet rendah karbo ya pasti ya, karbo-karbonya dibatasi. Kalau yang diet rendah lemak, sumber lemak seperti protein hewani, mungkin mentega, dan minyak lainnya itu akan sangat restricted, terbatas. Kemudian aspek hambatan atau kesulitan. Nah, biasanya Mediterranean diet ini kelemahannya sulit diterapkan di negara-negara non-Mediterranean. Karena biasanya ada faktor kultur dan budaya ya. Kultur atau budaya di mana kita tidak biasa mengkonsumsi minyak zaitun ataupun anggur yang tadi, wine. Sedangkan salah satu ciri khas dari Mediterranean diet ini adalah mengkonsumsi minyak zaitun dan juga wine dalam jumlah yang memang terkontrol atau terbatas. Kemudian kalau low carb diet atau diet rendah karbo, dia ada kemungkinan bahwa si orang yang menerapkan diet rendah karbo ini akan mengalami kekurangan asupan serat, vitamin, dan juga mineral. Karena yaitu ada beberapa pangan yang dibatasi, contohnya serealia, buah, dan sayur. Sedangkan untuk diet rendah lemak, biasanya karena penurunan berat badannya cukup lama atau perubahan yang dirasakan membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya ini akan mendiscourage dari orang-orang yang menjalankan. Jadi si orang-orang yang menerapkan diet rendah lemak ini karena tidak melihat hasil dalam waktu yang cukup singkat, dia jadi kehilangan motivasi. Kekurangan dari diet rendah lemak, diet Mediterranean lebih ke arah kultur atau budaya yang tidak biasa mengkonsumsi minyak zaitun maupun wine, ataupun mungkin ada pangan-pangan lainnya yang tidak begitu mudah ditemukan di negara Indonesia ataupun negara-negara di luar dari negara non-Mediterania. Oke, boleh next slide. Sekarang kita fokus ke bagaimana sih Mediterranean diet ini dalam mencegah penyakit degeneratif. Yang pertama, penyakit kardiovaskular. Jadi hubungannya Mediterranean diet terhadap penyakit kardiovaskular itu terletak pada kandungan seratnya. Karena med diet ini tinggi serat dan juga tinggi antioksidan, biasanya dia akan lebih berpengaruh dalam mengontrol dalam jangka panjang, serta nantinya berkontribusi dalam penurunan signifikan kolesterol. Jadi ada penelitian yang telah menunjukkan bahwa meningkatkan konsumsi serat sebanyak 2-10 gram dalam satu hari itu bisa menurunkan secara signifikan dari kadar kolesterol di dalam darah kita. Seperti itu. Boleh next slide. Kemudian Mediterranean diet ini juga punya ciri khas tinggi akan vitamin, khususnya vitamin E dan vitamin C, serta mineral, magnesium, dan kalium. Nantinya vitamin dan mineral ini akan berkaitan dengan penurunan tekanan darah, marker inflamasi dan oksidasi, serta dapat memperbaiki fungsi endotelial dan sensitivitas insulin. Oke, boleh next slide. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan antara zat gizi dalam diet Mediterania dan dampaknya pada risiko ya, bahwa ciri khas dari diet Mediterania itu kan mengandung polifenol, tinggi PUFA, MUFA, serat, kemudian mineral dan vitamin, di mana diet Mediterania ini ke bawahnya dapat mempengaruhi penurunan oksidasi, penurunan peradangan, penurunan berat badan, penurunan tekanan darah, penurunan glukosa puasa, peningkatan SCFA atau short chain fatty acid, sampai ke penurunan LDL dan juga penurunan
TMAO atau trimetilamin N oxide, di mana trimetilamin N oxide ini adalah merupakan produk hasil atau metabolit hasil metabolisme pengurangan hasil metabolisme dari produk-produk hewani yang teman-teman konsumsi. Contohnya daging merah, daging putih dan yang lainnya itu biasanya akan menghasilkan TMAO. Nah, penurunan TMAO ini dapat menurunkan juga risiko dari cardiovascular disease. Jadi semua faktor tadi, penurunan oksidasi sampai ke penurunan TMAO ini dapat mempengaruhi penurunan risiko cardiovascular disease. Oke, selanjutnya. Tadi sudah terkait hubungannya Mediterranean diet dengan cardiovascular disease. Sekarang kita lebih ke arah pencegahan DM. Bagaimana sih Mediterranean diet dalam pencegahan DM? Jadi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menerapkan Mediterranean diet secara patuh, yang ditunjukkan dari kuesioner Mediterranean Diet Adherence, ini skornya tinggi, maka si kelompok responden ini menunjukkan penurunan risiko DM tipe 2 yang juga signifikan kelompok kontrol ataupun kelompok yang tidak menerapkan secara patuh. Lalu Mediterranean diet ini kaya akan extra virgin olive oil dan juga kacang-kacangan, di mana bahan-bahan tersebut dapat mengandung zat gizi yang mencegah diabetes dibandingkan dengan low fat diet. Kemudian Mediterranean diet ini memiliki efek protektif dalam mengontrol glikemik, juga mengurangi resistensi insulin, kasih diabetes melalui mekanisme seperti pengurangan stres oksidatif dan juga peradangan. Oke, next slide. Kemudian bagaimana Mediterranean diet dalam pencegahan kanker? Jadi bisa dilihat bahwa Mediterranean tinggi polifenol, tinggi MUFA, dan tinggi PUFA. Ternyata jenis-jenis zat gizi ini dapat membantu mengurangi oksidatif stres dan juga memperbaiki ketidakseimbangan mikrobiota usus, sehingga nantinya dapat menurunkan inflamasi. Jika inflamasi atau peradangan ini menurun, maka pastinya ada perlindungan tubuh kita dari berbagai sel kanker, seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini secara general atau secara keseluruhan tadi kan sudah dibahas per penyakit, hubungan Mediterranean diet dengan cardiovascular disease, hubungan Mediterranean diet dengan DM tipe 2, lalu ada hubungan Mediterranean diet dengan kanker. Sekarang sebenarnya seperti apa sih Mediterranean diet itu terhadap tubuh kita? Efek positifnya seperti apa? Jadi kita bisa lihat lingkaran yang paling luar itu ada reduce saturated fatty acid intake. Itu adalah ciri khas dari Mediterranean diet. Penurunan atau pengurangan asam lemak jenuh, kemudian ada reduce kalori intake, asupan kalorinya lebih rendah jika dibandingkan dengan western diet atau diet pada umumnya. Kemudian ada asupan asam amino yang lebih rendah atau dikurangi. Ini kaitannya dengan protein hewani yang lebih terbatas ya dibandingkan dengan diet pada umumnya. Kemudian adanya peningkatan konsumsi fitokimia seperti flavonoid, lalu ada hubungannya dengan konsumsi serat yang tinggi dan konsumsi protein hewani yang lebih rendah berkaitan dengan metabolit mikrobiota usus yang dihasilkan, di mana ketika kita konsumsi serat yang tinggi, maka asam lemak rantai pendeknya juga akan meningkat. Dan ketika kita konsumsi protein hewani yang lebih rendah, maka tadi TMAO-nya akan menurun, yang mana ini tuh bermanfaat ternyata untuk berbagai benefit faktor-faktor keuntungan di dalam tubuh, yaitu penurunan LDL kolesterol, kemudian ada penurunan faktor pertumbuhan dari sel-sel kanker, lalu ada peningkatan sensitivitas insulin, kemudian ada penurunan stres oksidatif dan inflamasi, lalu ada peningkatan stabilitas genom dan fungsi kekebalan tubuh, di mana ini dapat mengurangi risiko mutasi dan juga mutasi dari sel-sel kanker dan juga dapat meningkatkan sistem imun. Kemudian ada peningkatan produksi
metabolit mikrobiota usus. Jadi kesimpulannya, diet Mediterania ini bukan hanya mengatur jalur zat gizi dalam tubuh supaya dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita terhadap stres oksidatif, menjaga kesehatan sel serta sistem imun, yang mana nantinya faktor-faktor tersebut dapat mendukung penuaan yang sehat, healthy aging, dan juga dapat mencegah tubuh kita dari penyakit kronis di masa yang akan datang atau di masa tua. Selanjutnya, jadi ini referensi yang digunakan dalam presentasi pada webinar siang kali ini. Sekian presentasi dari Ibu. Ibu kembalikan ke MC Kadias, dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih kepada kedua pemateri kita, terutama Ibu Ader, atas pemaparan materi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk memadu sesi tanya jawab, saya silakan kembali kepada Ibu Ader untuk menjadi moderator. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 10 menit. Silakan Ibu Ader. Oke, baik. Terima kasih, Dias. Bagi teman-teman peserta webinar series ini yang ingin bertanya, boleh langsung mencantumkan pertanyaannya dalam kolom chat atau bisa raise hand kalau mau mengutarakan langsung melalui audio. Silakan untuk teman-teman, boleh. Mungkin ada yang mau bertanya terkait bagaimana sih Bu menerapkan diet Mediterania di Indonesia, karena kan ini kan merupakan salah satu diet yang biasa di negara-negara luar sana ya, yang tadi yang Spanyol, Maroko, sampai negara-negara di sekitarnya. Mungkin ada yang mau tanya seperti itu, atau mungkin ada yang lain yang masih mengganjal, boleh silakan chat atau langsung raise hand, menyalakan audionya. Baik, sudah ada pertanyaan dari Tirza. Untuk Kamaifa, pertanyaannya adalah, apakah diet Mediterania cocok untuk seseorang yang memiliki gaya hidup aktif atau sering berolahraga? Terima kasih. Bagaimana pertanyaan dari Tirza? Baik, terima kasih untuk Kak Tirza yang telah menanya ya. eh Cocok karena diet ini tuh kan seimbang ya. Tadi juga sudah dijelaskan kalau misalnya diet Mediterranean itu harus seimbang dengan pola aktivitas itu. Di mana diet ini itu bisa gitu ya. Aduh, bentar, bentar. Jadi diet itu dapat membantu seseorang yang berolahraga itu lebih bertenaga karena pola gizinya seimbang dan nutrisinya juga semuanya terjaga. Apakah menjawab? Sudah terjawab menurut Kak Tirza. Silakan Maifa boleh menjawab pertanyaan kedua dari Bu Karisa terkait apakah ada backward effect dari Mediterranean diet menimbang sumber makanannya tidak semua ada di lokal Indonesia. Kemudian apakah ada adjustment-nya dalam penerapan diet Mediterania pada kelompok pasien
yang memiliki komplikasi penyakit degeneratif. Boleh silakan Maifa untuk menjawab pertanyaan dari Bu Karisa. Oke, sambil menunggu Maifa menjawab pertanyaan Bu Karisa, Ibu ingin izin juga menambahkan jawaban untuk Kak Tirza ya, terkait tadi apakah diet Mediterania cocok untuk seseorang yang memiliki gaya hidup aktif atau sering berolahraga. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya untuk orang-orang yang gaya hidupnya aktif atau sering berolahraga masih bisa menerapkan diet Mediterania. Hanya tinggal memperhatikan asupan protein dan kalorinya memang sudah sesuai dengan aktivitas fisik dari orang tersebut. Karena kan sebenarnya kalau Mediterranean diet ini tidak spesifik membatasi asupan protein ataupun membatasi kalori atau restriction kalori. Jadi sebenarnya masih sesuai, hanya tinggal menyesuaikan lagi kebutuhannya dari segi individu, aktivitasnya seperti apa, tingkatnya sedang, berat, atau bagaimana. Jadi tetap bisa diterapkan untuk orang yang memang memiliki gaya hidup aktif atau sering berolahraga. Terima kasih untuk Tirza. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana diet Mediterania bisa diterapkan oleh orang-orang dengan diabetes tipe 2 atau tekanan darah tinggi? Oke, silakan nanti Maifa menjawab pertanyaan Bu Karisa, Ibu sembari menjawab pertanyaan dari Falah. Bagaimana diet Mediterania diterapkan untuk orang yang DM tipe 2? Jadi sebenarnya kan diet Mediterania ini menerapkan konsumsi pangan nabati yang lebih diutamakan dibandingkan pangan hewani. Lalu dengan mengkonsumsi banyak biji-bijian, serealia utuh ya, whole grains, kemudian sayur dan buah yang mengandung serat tinggi, itu sebenarnya cocok sekali untuk orang yang menderita DM tipe 2 karena dapat membantu mengontrol glukosa darah. Seperti yang tadi sudah dipaparkan. Lalu juga cocok untuk mengontrol tekanan darah karena tidak terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani ataupun lemak-lemak yang berasal dari hewan. Jadi bisa melindungi kardiovaskular dari tekanan darah tinggi dan juga penumpukan sel-sel lemak di dalam uh, peredaran darah itu sendiri. Seperti itu, Fala, apakah sudah menjawab? Jadi ada kandungan serat sama antioksidan yang dapat melindungi orang-orang yang memang sudah terkena diabetes tipe 2 ataupun tekanan darah tinggi. Baik, Ibu, izin menjawab yang Bu Karisa, Ya, pertanyaan Bu silakan, Karisa. Maifa. Baik, eh, dalam diet ini juga pasti ada apa namanya backward effect atau gitu ya atau tantangan gitu di mana yang pertama adanya kesulitan mengakses bahan asli di mana kan kalau misalnya seperti kayak minyak zaitun gitu ya kacang-kacangan seperti almond atau ikan laut yang berlemak tinggi ini seperti eh, mahal gitu kan dan sulit untuk ditemukan. Nah, ini dapat juga mengakibatkan penurunan komitmen pasien gitu terhadap diet ini. Lalu ada eh, substitusi bahan yang tepat tidak diterapkan. Mungkin kayak pasien tidak memperoleh manfaat penuh dari lemak sehat, seratnya, atau antioksidannya yang menjadi komponen utama dalam diet ini. Lalu penyesuaian diet ini terhadap pasien yang degeneratif gitu yang pertama untuk penggantian minyak zaitun dengan alternatif low carb gitu ya bisa di mana untuk menjaga asupan lemak tak jenuh tunggal ini seperti minyak canola ataupun minyak kelapa dapat menjadi alternatif lain gitu untuk pasien. Nah, namun tetap harus diedukasi untuk menggunakan minyak tersebut dengan bijak kepada pasien agar diet ini dapat berjalan dengan lancar gitu. Yang pertama, yang kedua ada
penggantian substitusi ikan berlemak. Misalnya ya salmon diganti dengan ikan kembung ataupun tongko ataupun sarden gitu yang kaya akan omega 3. Di mana ini penting untuk pasien yang penyakit jantung dan juga kolesterol tinggi. Oke, lalu ada sumber nabatinya bisa mengurangi konsumsi daging merah yang menjadi kunci dalam diet Mediterania gitu untuk pasien yang risiko jantung ataupun kanker bisa lebih memilih protein nabati seperti tahu, tempe ataupun kacang-kacangan. Lalu bagaimana sih pendekatan individual dalam penerapan diet ini gitu ya? Di mana ada pengaturan porsi dan juga frekuensi makan gitu. Untuk pasien dengan komplikasi seperti hipertensi ataupun diabetes, pengaturan porsi dan frekuensi makan menjadi penting. Dengan mengurangi porsi karbohidrat dan meningkatkan asupan sayuran, serta makan dalam porsi yang kecil namun sering. Lalu ada memperhatikan batas konsumsi gula dan garam gitu ya, di mana diet ini secara alami rendah gula dan garam. Namun di Indonesia, kebiasaan konsumsi gula dan garam ini seringkali tinggi. Jadi, pasien harus didorong untuk mengurangi konsumsi gula. Lalu ada dukungan sosial dan edukasi yang penting untuk pasien. Apakah cukup menjawab, Ibu? Ya, baik. Terima kasih, Maifa. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah, Kak Maifa. Terima kasih. Baik, iya. Jadi betul ya, Bu. Untuk menyesuaikan dengan lokal Indonesia, kita bisa mengganti beberapa bahan pangan yang mungkin sulit ditemukan, seperti tadi minyak zaitun, bisa diganti dengan minyak yang tersedia, mungkin jumlahnya dibatasi, atau mengganti sumber lemak sehatnya dari alpukat ataupun dari kacang-kacangan yang cukup umum di Indonesia seperti itu, dan juga bisa mengganti karbohidrat kompleksnya dengan yang mungkin gampang ditemui seperti ubi dan yang lainnya. Sekian sesi tanya jawab untuk materi pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada MC Kadias, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih kepada Hamaifa yang telah menjawab dan sekaligus Ibu Adet sudah menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh penonton. Lalu sekarang kita akan melaksanakan post test. Kandungan serat 25 gram per hari membantu menstabilkan gula darah dan menjaga kesehatan usus. Komposisi makronutrien ideal dalam diet Mediterania disarankan memiliki karbohidrat 40-50%.